Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah perkembangan kognitif akan menjelaskan tentang konsep pengukuran length, weight, etc. and time. Sebelum menjelaskan, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Anissa Salihatun Hasanah. Yang kedua ada Afida Nurfadila. Yang ketiga ada Ditya Afika Maisyoroh. Yang keempat ada Erli Widyasuti Ringgani. Dan yang terakhir ada Nur Indah Kurniawati. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Pengukuran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan alat-alat yang standar, yang kedua menggunakan alat-alat yang tidak standar. Surya Brata secara sederhana mendefinisikan bahwa pengukuran terdiri atas aturan-aturan untuk menegaskan bilangan-bilangan kepada suatu objek untuk mempresentasikan kuantitas atribut pada objek tersebut. Baik, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada macam-macam pengukuran. Macam-macam pengukuran terbagi menjadi 4, yaitu ada panjang, berat, waktu, dan juga volume. Di panjang atau length adalah karakteristik suatu benda yang dapat diketahui dengan mengukur seberapa panjang jarak antara titik akhir benda tersebut. Di berat, menurut KBBI, berat berarti besar ukurannya di antara jenisnya atau benda-benda yang serupa. Lalu ada waktu atau time. Menurut KBBI juga adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Lalu ada volume. Di volume adalah isi atau besarnya benda dalam ruangan. Lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu ada tahapan dalam mempelajari measurement. Ada 5, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi atribut, yang kedua ada membandingkan dan mengurutkan, yang ketiga ada mengetahui unit non-standar, yang keempat ada mengetahui unit standar, dan yang terakhir adalah aplikasi. Terima kasih. Selanjutnya adalah hubungan antara belajar konsep pengukuran dengan perkembangan kognitif anak usia dini. Johann Hendrik Pestalozzi mengemukakan bahwa cara belajar yang terbaik untuk mengenal berbagai konsep adalah melalui berbagai pengalaman, antara lain dengan menghitung, mengukur, merasakan, dan menyentuhnya. Matematika memainkan peran penting di dalam kurikulum kanak-kanak usia dini. Anak-anak usia 3, 4, dan 5 tahun sedang mengembangkan keterampilan-keterampilan kognitif yang memungkinkan mereka untuk berpikir dan bernalar tentang bilangan-bilangan dan kuantitas. Mempelajari konsep pengukuran mengakibatkan berkembangnya kemampuan kognitif anak usia dini melalui berbagai pengalaman. Lanjut slide ke-7, cara mengenalkan konsep pengukuran length, width, age, and time pada anak usia dini. 1. Membandingkan berat beberapa benda dengan cara menimbangnya secara langsung menggunakan timbangan dua sisi dan beberapa batu timbangan yang sama beratnya, kemudian menyusun benda-benda tersebut secara berurutan berdasarkan beratnya. 2. Memperkirakan berat benda yang tidak sejenis dengan cara membandingkan benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lain. Lalu, mengurutkan benda-benda tersebut melalui dari yang paling ringan sampai yang paling berat. 3. Pengenalan pengukuran panjang pada anak dapat menggunakan jejak kaki raksasa atau langkah kaki, tali pengukur, sedotan plastik, tusuk gigi, dan lain-lain. 4. Untuk mengenalkan pengukuran volume dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai wadah, misal sendok plastik, botol, kaleng, dan lain-lain. 5. Untuk mengenalkan pengukuran berat, pertama-tama menggunakan tangan mereka untuk menaksir manakah dari dua barang yang mereka Untuk pegang slide yang memiliki yaitu berat yang manfaat paling mengetahui besar. konsep pengukuran Setelah itu, pada anak anak usia diminta dini. untuk Yang meletakkan pertama, barang salah satu ke tujuan dari timbangan dua pengembangan kemampuan kognitif wadah. anak usia Wadah dini yang adalah turun ke pengembangan bawah kemampuan konsep menunjukkan pengukuran. barang Konsep tersebut pengukuran lebih yang dapat berat dan dipelajari anak sebaliknya.
Nah, yang kedua, menurut Robert Trace, memiliki harapan agar anak-anak dapat belajar mengenai konsep pengukuran dan keterampilan mengukur. Alasan dari harapan ini karena konsep pengukuran dan keterampilan mengukur akan memudahkan anak dalam mempelajari konsep matematika yang lain, serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan, baik dalam lingkup matematika ataupun permasalahan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, pemahaman konsep pengukuran memberikan dukungan pula dalam mengembangkan berbagai kemampuan anak, seperti kemampuan berkomunikasi ketika menyampaikan pendapat mengenai pengukuran kepada orang lain, serta kemampuan estimasi dan membilang untuk menyatakan pengukuran. Yang keempat, yaitu menuntun anak agar belajar berdasarkan konsep matematika yang benar, menghindari ketakutan matematika sejak awal, dan membantu anak belajar matematika secara alami melalui kegiatan bermain. Sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.